Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Kembali lagi bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara melaporkan hingga mencatat bahwa pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada triwulan pertama tahun 2025 ini sebesar 4,67%. Meski demikian, bila dibandingkan pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan perekonomian di wilayah Sumatera Utara ini mengalami sedikit kontraksi sebesar 0,99%. Namun hal ini masih dianggap wajar dan juga akan mengarah terhadap hal-hal yang positif dalam pertumbuhannya. Hal senada juga disampaikan oleh BI Perwakilan Sumatera Utara yang akan memprediksi bahwa pertumbuhan perekonomian di wilayah Sumatera Utara ini akan menembus 4,9% hingga 5,7%. Lantas bagaimanakah kemudian pengamat ekonomi hingga pegiat UMKM untuk menyikapi pertumbuhan perekonomian di wilayah Sumatera Utara ini? Dan seperti apakah salah satu topangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi ini adalah melalui digitalisasi hingga realisasinya seperti apa? Kita angkat tema yang sangat menarik pada sore hari ini dengan temanya adalah pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Untuk akan hal demikian pemirsa, telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat ahli dan kompeten untuk menjawab hal-hal ini. Kita turut undang langsung ke hadapan Anda pemirsa. Kami sapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati pengamat ekonomi. Beliau adalah Bapak Sunarji Harahap MM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sunarji. Waalaikumsalam Bang. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kembali telah hadir bersama kami untuk berbincang dalam Kupas Tuntas tema pertumbuhan ekonomi. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan yang kedua pemirsa juga tak asing bagi saya, beliau adalah pegiat UMKM Abangda Sugianto. Assalamualaikum, selamat sore Bang Sugi. Waalaikumsalam Bang. Kabar baik? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini saya panggilnya Bang Sugi atau Bang Anto? Bang Sugi boleh. Bang Sugi ya. Baik, terima kasih telah hadir juga bersama kami. Dan pemirsa, kami informasikan sekali lagi, tema kami adalah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai diskusi ini kepada pengamat ekonomi Bapak Sunarji Harahap MM. Pak Sunarji, kalau kita berbicara terkait tentang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ini, sudah seyogianya kita mengetahui bahwa sedikit ada kontraksi, namun ini mengarah ke hal yang positif di mana 4,67% pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ini sudah mengarah hal positif. Anda menyikapinya selaku pengamat ekonomi seperti apa peluang-peluang yang tersedia ke depannya? Dilihat dari perkembangan ekonomi yang secara triwulan 4,67%. Kalau dikatakan di saat sekarang ini posisi kita itu tingkat Sumatera Utara ini memang kondisinya baik. Tapi dari sisi target-target yang akan mau dicapai oleh Bapak Bobi selaku Gubernur Sumatera Utara, bahwasanya di mana beliau menyampaikan ada target dari 5,0%, ya, itu paling tinggi nanti 2009 itu sekitar 6,08%. Artinya dari awal yang kita awalnya 5% pada saat 2024 ini mengalami kemunduran. Setuju. Karena kalau kita lihat dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 memang mengalami kenaikan. Kan kenaikan, tapi pas di triwulan ini itu penurunan terjadi. Kontraksi tadi gitu. 0,9% tadi. Artinya mengapa? Ini diakibatkan mungkin tadi juga mungkin secara nasional kita juga belum sampai level 5% juga ya karena 4,88%. Artinya ya antara nasional sama sumut ini nggak jauh berbeda jaraknya, sehingga kita dalam perekonomian kita Sumatera Utara ini walaupun kita masih kategori baik, tapi bagaimana peningkatan sesuai dengan target Bapak Bobi, bagaimana itu bisa sampai capai nanti 6%. Kalau target dari Bapak Presiden itu sampai 8,0%. Ini adalah bagaimana peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Ya tentunya dari misalnya dari Langkat itu ada migas, kan? Ada juga dari Malinatal itu juga ada emas, tambang emas, kan? Dan juga kita juga banyak menguasai sumber daya alam lainnya, misalnya kayak dari sisi perkebunan, pertanian dan perikanan, bahkan pariwisata kita udah go internasional, kan? Danau Toba dan banyak lagi. Artinya ini peluang-peluang ini harus betul-betul dimanfaatkan dan terkhusus adalah bagaimana sesuai dengan target Pak Bobi setiap tahun itu bagaimana ada investasi yang harus didapatkan pemerintah kita sampai 100 triliun ditargetkan per tahun. Nah, ini tugas berat Bapak Bobi juga ya, kita semua juga lah bagaimana untuk bisa meyakinkan para investor untuk berinvestasi di tempat-tempat khususnya kita di Sumatera Utara. Tapi secara nyatanya kita menyadari bahwa ini merupakan satu hal yang sangat-sangat dinanti bahwa pertumbuhan ini terus akan merangkak
mangkak begitu nanti ya ke depan ya Pak Sunarji. Ada beberapa catatan yang saya catat bahwa sektor pendukung lahirnya pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara ini Pak Sunarji mengatakan yakni migas dan kemudian ada tambang emas dan kemudian disokong lagi dengan adanya pariwisata begitu. Anda melihat peluang yang paling besar nanti untuk mendominasi terhadap lahirnya pertumbuhan perekonomian ini apakah tambang emas atau terlebih dahulu kepada migas maupun kemudian ada pariwisata begitu? Kalau dilihat dari si posisi kita ini sebenarnya ini kan kayak tambang emas kan baru-baru dimunculkan ini sangat-sangat efektif kalau betul-betul ini dikembangkan kali ya dalam hal untuk kita tambang emas ini. Karena ini kan luar biasa nih kalau betul-betul dikelola dengan baik. Masalah kita adalah kita semua udah punya SDA, tinggal kita SDM ini yang menjadi PR kita di Sumatera Utara ini bagaimana untuk bisa dari segi keterampilan kualitas SDM kita mampu untuk bisa mumpuni mengolah sumber daya alam kita. Cukup banyak yang sumber daya alam kita tapi kita belum mampu untuk maksimalkannya. Sehingga ini kita harapkan tadi makanya dari sisi tambang emas itu menjadi yang poin yang utama sebenarnya. Baru yang kedua dari pariwisata. Itu kan itu udah jelas itu dari dulu tapi alhamdulillah sekarang dalam sisi apa kita lihat jalan infrastruktur masih lebih lumayan lah daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dulu mungkin banyak jalan yang mungkin apa namanya yang belum sekarang lebih lumayan. Artinya ini harus terus percepatan bahkan mau dibuat jalan tol juga sudah ada. Artinya inilah percepatan bagaimana juga harus bisa ditargetkan dari gubernur kita betul-betul itu dengan pariwisata kita ini betul-betul mampu untuk bisa meningkatkan investasi juga dan paling tidak ini kan menjadi ujung tombak kita dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi Anda sendiri selaku pengamat ekonomi, apakah ini berpikir realistis untuk mendapatkan target-target apa yang dikemukakan oleh Pak Bobi mencapai 6,8% ini? Saya realistis mengenai target ini karena kerentangan kita walaupun tadi kita dari sisi baik tapi masih mengalami penurunan. Tapi tentunya untuk target 6,08 ini sesuatu hal yang kan bukan tidak mungkin. Setuju. Karena kalau seorang Pak Bobi itu kan dia bagaimana mempunyai relasi-relasinya, relasinya yang punya juga untuk bagaimana membangkitkan perekonomian kita. Ya khususnya kayak kota di kota Medan tentunya dari segi perpajakan saya lihat itu langsung bagaimana Pak Bobi kita lihat dari yang pelajar yang kita lihat pernah pajak itu itu bagainya center point itu langsung dibayar mereka langsung karena langsung Pak Bobi menunjukkan bahwasanya saya aja bayar katanya. Itu menunjukkan bahwasanya dia serius gitu untuk betul-betul membangkitkan ekonomi kita ini. Itu. Kebijakan pemerintah haruslah didorong dengan para pengusaha dan juga pelaku-pelakunya untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik di wilayah Sumatera Utara. Baik, beberapa proyeksi yang Anda katakan adalah akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh beberapa faktor yakni adanya migas, tambang emas, dan investasi. Nanti kita akan bercerita juga kepada Pak Sunarji ini terkait bahwa salah satu pertumbuhan ekonomi ini juga didorong oleh faktor adanya digitalisasi UMKM yang mana salah satu topang besar pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Utara pada tahun 2025 ini adalah berbicara terkait tentang digitalisasi. Pak Sunarji tahan, saya akan mengarah kepada Pak Sugianto untuk mendapatkan balancing perspektif. Pak Sugianto, kalau kita berbicara terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara ini, tadi seorang pengamat ekonomi telah menyatakan proyeksi besar di wilayah Sumatera Utara ini berfokus pada migas, tambang emas, dan juga investasi hingga ke pariwisata. Anda melihat pelaku UMKM dan transformasi digitalisasi ini seperti apa nanti membuka peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi kita? Iya, kalau untuk UMKM ya kita sudah mengalami masalah ya sejak COVID COVID 2019 itu. Tapi ada satu sektor yang memang menjadi penopang yang cukup memberikan arti ya buat pertumbuhan ekonomi kita. Salah satunya adalah kegiatan pelaku UMKM. Setuju. Ya. Nah sampai saat ini UMKM di Indonesia khususnya di Sumatera Utara itu mendapatkan perhatian yang cukup serius ya dari pemerintah daerah. Ini terlihat dari mana Dinas Koperasi Sumut saat ini ya sejak 2013 itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan fast track digitalisasi untuk para pelaku UMKM. Sejak tahun 2023 ada fast track UMKM 1000 UMKM untuk digitalisasi. Kemudian di tahun ini ya di bulan Mei ini juga Sumut juga melakukan kegiatan fast track yang planner yang diikuti lebih dari 1.700 UMKM. Artinya apa? Pemerintah daerah juga melihat bahwa UMKM ini memberikan dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi. Gitu.
Oke, yang tadi fast track disebut adalah program fast track yang trainer ya. Ya. Begitu ya, yang Ya. tentunya ini nanti ke depan untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang masif bagi wilayah Sumatera Utara sendiri. Anda melihat untuk SDM kita selaku pelaku maupun para pedagang yang berkecimpung dalam UMKM ini, apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan untuk bagaimana mendorong lahirnya pertumbuhan ekonomi yang masif di wilayah Sumatera Utara, Pak Sugi? Ya, ini menjadi kendala, Bang ya. Ini kenapa pentingnya pemerintah saat ini ya melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan pendampingan untuk pelaku UMKM, dimulai dari digitalisasi, bagaimana mendampingin UMKM itu dari mulai akses permodalan, gitu ya. Kemudian bagaimana peran pemerintah membantu UMKM memberikan pelatihan untuk branding. Produknya mereka sehingga mampu menguasai pasar nasional ataupun internasional. Gitu. Oke, sejauh ini Anda selaku pegiat UMKM, apa yang Anda mungkin lihat secara spesifik dan juga domainnya lebih besar lagi terhadap pertumbuhan ekonomi kita melalui digitalisasi UMKM ini? Apa yang kesempatan yang ada di dalamnya? Salah satunya banyak sekali produk UMKM itu yang unggul ya. Dari Sumatera Utara ini banyak sekali produk-produk unggulan di tiap daerah. Misalnya seperti kain tenun ya dari Tapanuli Selatan, dari Sipirok gitu ya. Kemudian kopinya gitu ya. Nah, ini yang perlu didorong oleh pemerintah bagaimana supaya produk lokal ini mampu diserap pasar nasional ataupun internasional dengan sistem promosi secara digital, pemasaran secara online. Nah, itulah peran pemerintah mendampingin para pelaku UMKM untuk bisa go digital ke sana. Oke, lantas peranan dari pemerintah, katakanlah pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara kita sampai ke pemerintah daerah untuk mendukung dan juga menjangkau pelaku UMKM ini sudah seperti apa jangkauan yang diberikan dari pemerintah kita menuju ke digitalisasi ini, Pak Sugi? Sejauh ini makin membaik ya, Bang. Ini juga kebetulan kita melakukan kegiatan bersama beberapa stakeholder terkait seperti Komdigi gitu ya. Kita melakukan kegiatan pendampingan pemasaran digital di tiap kabupaten. Itu ada nama programnya itu Digital Entrepreneurship Academy. Nah, itulah bagaimana peran pemerintah khususnya Komdigi bekerjasama dengan pemerintah Sumut ya. Bagaimana mendampingin pelaku UMKM di daerah yang selama ini mereka masih belum mengenal teknologi ya, belum mengetahui bagaimana sih strategi memasarkan produk unggulan di daerah melalui digitalisasi. Oke, dan sejauh ini apakah yang menjadi tantangan besar ataupun masalah yang dihadapi selain mereka keterbatasan terhadap pengetahuan? Apakah alat-alat juga sudah memberikan jawaban dari hal ini? Iya, memang paling mendasar adalah mindset. Ya, bagaimana seorang UMKM itu memiliki mindset untuk level up ya, naik kelas ya. Nah, selama ini mungkin produk mereka itu hanya dipasarkan di lokal saja dengan kemasan seadanya saja. Bagaimana mereka berpikir ya produk mereka ini punya unique value yang berbeda sehingga diminatin oleh banyak orang di luar sana gitu. Nah, ini yang perlu terus didorong. Mindset sih memang harus terus kita berikan kepada pelaku UMKM di daerah. Oke, secara singkat bisa kita mengatakan bahwa capacity building, practice juga harus penting sekali diberikan kepada pelaku UMKM ini dalam hal mendorong pemerintah untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi. Digitalisasi tidak hanya terhadap pelaku UMKM-nya ini sendiri, tapi juga digitalisasi terhadap keuangan dan transaksi, begitu ya. Ada nanti e-commerce begitu ya, untuk membuka celah bagaimana mereka memasarkan dan juga menjual produk mereka sendiri. Mbak Sugi, tahan kembali, saya akan lagi berbincang kepada Pak Sunarji Harahap MM selaku pengamat ekonomi ini. Kalau kita kaitkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga digitalisasi ini, seberapa besar nanti pertumbuhan ekonomi yang disokong dari digitalisasi ini, Pak Sunarji? Terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita dengan digitalisasi, ini memang sudah tren kita ya, wajib kita mengikuti perkembangan saat sekarang ini. Bahkan kita lihat di Singapura itu luar biasa ya, mereka dengan digitalisasi ini kayak kita lihat yang mungkin barang-barang yang tak berharga jadi berharga mereka olah, bahkan satu barang yang mungkin yang tak berguna itu udah habis semua, tak ada sama sekali yang tak berguna, semua jadi berguna. Artinya ini kan digitalisasi dalam sisi kemampuan SDM yang mungkin sudah mumpuni, ini sangat baik untuk dikelola dari pemerintah kita. Ya, ini bukannya masalah kita Sumatera Utara aja, bahkan tingkat nasional harus kita bahas juga. Kenapa? Ini sangat penting. Makanya kalau kita melek digitalisasi ini kita terapkan, ini kan kita terus akan berlomba juga sama dengan negara-negara maju.
Ini tahap kita akan terus untuk menaikkan level kita ya di tingkat nasional Sumatera Utara bahkan tingkat internasional. Makanya kita digitalisasi ini ya terus kita galakkan untuk bagaimana untuk mempermudah akses mempermudah juga hal-hal yang sifatnya juga bagaimana kita mendapatkan informasi dan sebagainya. Ini sangat efektif kalau diterapkan digitalisasi tersebut. Kalau berbicara tentang efektif, bagaimana indikator yang Anda lihat terhadap keberhasilan pertumbuhan ekonomi kita melalui digitalisasi ini nanti? Kalau kita lihat dari efektifnya kita, mungkin dari sisi bagaimana keterbukaan informasi tersebut mudah didapatkan. Mudah didapatkan sehingga kan orang mudah untuk bisa bertransaksi di sana. Makanya kalau kita lihat dengan digitalisasi sekarang ini, kalau kita lihat makanya orang-orang yang bertransaksi secara ekonomi melalui OVO, GoPay dan sebagainya, itu kan salah satu juga sarana untuk bisa kita memudahkan kita dalam bertransaksi ekonomi. Ya kita kan ada transaksi jual beli kita lakukan, dan disinilah kita momentum kita bagaimana terobosan-terobosan yang bisa dilakukan pemerintah kita untuk bisa mengkaitkan dengan ekonomi kita saat sekarang ini. Bahkan kalau misalnya kayak bayar pajak juga, ini kan bagaimana bisa betul-betul diterapkan sistem online tentunya. Kan? Bagaimana untuk bisa tanpa lagi orang datang langsung gitu untuk bisa membayar pajak tersebut dan sebagai bertransaksi. Artinya kemudahan-kemudahan dari sisi digitalisasi tersebut harus betul-betul diterapkan. Nah, bagaimana itulah gunanya kita SDM terus untuk ditingkatkan. Dan bagaimana lantas untuk SDM kita perlu ditingkatkan? Seperti apa kajian mendalam kami terhadap untuk capacity building maupun pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM hingga pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara menjadi nyata dan juga mendorong hadirnya pertumbuhan ekonomi yang lebih pula. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan. Tetaplah bersama kami di Kupas Tuntas. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Kupas Tuntas. Tentunya kembali lagi bersama saya Muhammad Azril Nasution dengan tema menariknya adalah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Memang benar sekali UMKM merupakan salah satu penopang terbesar maka lahirnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara untuk kiranya ini dapat memprediksi hal-hal yang positif terjadi di wilayah Sumatera Utara melalui beberapa cara. Seperti salah satunya adalah digitalisasi ini. Namun digitalisasi dapat diterapkan apabila SDM hingga pelaku UMKM ini bisa memiliki keahlian maupun kemampuan yang baik dalam memasarkan produk-produk mereka karena sudah memiliki transaksi e-commerce ataupun hal-hal yang demikian pula. Saya menuju ke Pak Sugi, kalau begitu berbicara terkait tentang UMKM ini. Tadi kita sudah banyak berbicara perihal tantangan dan juga salah satunya adalah keterbatasan SDM kita, perihal untuk memajukan UMKM ini hingga bisa berkecimpung di dunia digitalisasi ini. Apa yang sebenarnya kembali lagi ditekankan dari selaku pegiat UMKM ini melihat kesempatan yang akan ada jika masyarakat kita melek akan pertumbuhan ekonomi ini melalui digitalisasi? Ya, salah satunya tadi selain mindset ya kita sebenarnya melihat peluang bahwa bonus demografi saat ini juga menguntungkan bagi pelaku UMKM untuk mengenalkan produk mereka, sistem UMKM-nya terdigitalisasi. Ini juga sudah dilakukan pemerintah Sumut melakukan inovasi melalui program Si Mitra Sumut ya. Si Mitra Sumut ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Sumut pemerintah Sumut, bagaimana membangun ekosistem antara UMKM dengan calon buyer dan juga para mitra-mitra yang akan menjadi mitra mereka. Mungkin bisa jadi menghubungkan antara UMKM dengan investor bisa jadi UMKM langsung terhubung dengan si pembeli. Nah, ini juga salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung UMKM di Sumatera Utara gitu ya. Didukung juga dengan beberapa platform e-commerce yang bertumbuh yang memudahkan UMKM itu untuk melakukan transaksi. Anda sendiri selaku peran juga menjadi seorang pegiat UMKM, apa saja mungkin yang telah Anda lakukan untuk melihat celah bahwa ini menjadi kesempatan kita? Ya, salah satunya bagaimana mengajarkan kepada para pelaku UMKM untuk mendigitalisasi bagaimana melistingkan produk unggulan mereka itu untuk mudah ditemukan di search engine Google supaya gampang ditemukan oleh pelanggan, dan itu salah satu yang selama ini masih kurang dilakukan pendampingan ke para pelaku UMKM gitu ya. Ini saya minggu lalu baru pulang dari Labusel Nah, kita mendampingin sekitar 100 UMKM di sana. Problemnya apa?
Salah satunya adalah akses internet ya. Kalau di daerah ini akses internet itu belum begitu baik seperti di Kota Medan, dan ini juga harus menjadi perhatian bagaimana koneksi internet, akses internet itu walaupun di daerah terpencil ya, di daerah pelosok ya mudah juga diakses internet. Oke. Ya. Oke, dan referensi yang saya baca bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Utara ini dibarengi dengan tingginya daya beli masyarakat ini juga salah satu penopang untuk lahirnya pertumbuhan ekonomi. Betul. Anda melihat untuk peranan dari digitalisasi dan mana masyarakat kita ini khususnya bagi pedagang UMKM ini sudah bertransformasi, Anda melihat ini akan menjadi peluang besar nantinya, Mbak Sugi? Iya, karena apa? Pelaku UMKM itu bisa langsung bertemu dengan end user. Ya. Tanpa harus melewatin fase-fase misalnya ke distributor, ke agen segala macam, tapi UMKM tuh melalui digitalisasi dia bisa langsung bertemu dengan end user atau calon pembelinya, dan ini tentu akan mempengaruhi margin keuntungan yang mereka dapat di setiap transaksi yang terjadi. Oke. Ya. Dan itu menjadi hal yang sangat baik untuk kita ketahui secara sesama, Pak Sugi, kepada masyarakat kita yang tengah menyaksikan kita bahwa ini melalui digitalisasi juga salah satu upaya membantu pemerintah Sumatera Utara ini untuk bisa menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang baik di wilayah Sumatera Utara. Mengingat bahwa triwulan pertama ini kita sudah berada maupun sebesar 4,67%, di mana target dari Gubernur Sumatera Utara ini sekitar 5 ke 6 tadi, begitu yang disampaikan oleh pengamat ekonomi kita. Saya kembali ke Pak Sunarji sendiri. Selaku pengamat ekonomi, melihat target yang diberikan dari Gubernur Sumatera Utara ini, apakah ini terkatakan ataupun terdalam akumulasi yang besar untuk direalisasinya ke depan? Dalam sektor apa nanti yang mungkin bisa merealisasikannya, Pak pengamat ekonomi? Dari sisi kita lihat dari target dari Bapak Bobi 6,08% sampai tahun 2029, kita lihat ini hal yang real ya, kalau memang serius-serius untuk bisa mencapai target tersebut. Karena tentunya kalau kita lihat dari 6,08% tersebut, dari awal kita sudah 5 dulu yang pada tahun 2024 di awal bulan Februari ya. Triwulan pertama 2024, dan ini terus mengalami kenaikan sampai kepada 5,2 sempat ya. Artinya mengapa? Ini kalau betul-betul serius pemerintah kita untuk bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi kita, ini paling tidak dari sisi yang unggulan kita ya, paling tidak dari tambang emas dan juga migas, pariwisata, itu luar biasa kalau memang betul dimanfaatkan. Makanya dari sisi kita lihat investasi ya, dan mungkin dari kita lihat wisata kita, itu kan banyak nanti yang untuk bisa kita bisa kembangkan lagi sebenarnya untuk bisa dikelola dengan baik. Artinya tentunya banyak PR yang harus diselesaikan buat pemerintah kita. Dengan naiknya nantinya pertumbuhan kita, otomatis ini juga tingkat kemiskinan juga akan menurun ya, diimbangi dengan ya pengangguran akan berkurang, karena semakin besar peluang pekerjaan yang bisa didapatkan oleh masyarakat kita, ini akan secara otomatis ya tingkat kemiskinan juga akan berkurang. Dan target dari Pak Bobi itu tingkat kemiskinan sampai tahun 2029 itu sekitar 2,0%. Artinya ini bagaimana kerja keras ya dari pemerintah Provinsi Sumatera untuk bisa serius betul-betul untuk membangkitkan perekonomian kita. Jadi paling tidak target-target itu untuk bisa tercapai dengan keseriusan kita, dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya bagaimana untuk bisa memajukan Sumatera Utara ini. Oke, pencapaian target menjadi titik fokus dari pemerintah kita. Selaku pengamat ekonomi, apa yang mungkin Anda telah lihat secara nyata bagian dari kerja dari Gubernur Sumatera Utara khususnya pemerintah kita ini untuk merealisasikan naiknya pertumbuhan ekonomi kita ini? Saat ini apa yang telah Anda lihat? Dari sisi kita lihat, tadi sudah Pak juga saya sampaikan bagaimana tingkat wisata kita sekarang sudah banyak dari sisi infrastruktur ya, untuk menuju kita lihat wisata kita itu di Danau Toba itu udah jalannya sudah lumayan bagus ya. Dan kata juga bahkan ada jalan lain ya, jalan lintas itu juga ada, juga jalan tol juga sudah ada. Tapi ini tentunya banyak harus terobosan lain yang harus dikerjakan, karena tentunya ini peluang besar. Kita ini wisata kita ini go internasional, sehingga peluang ini harus betul-betul ditingkatkan. Bagaimana betul-betul wisatawan itu datang untuk kita ke Indonesia ini, khususnya Sumatera Utara. Karena tentunya kita dengan wisata ini secara otomatis investasi juga akan masuk nantinya. Dan investasi ini seiring dengan perkembangan dilihat dengan kenyamanan Kota Medan, kenyamanan Provinsi Sumatera Utara, ini orang juga akan berlomba-lomba untuk berinvestasi ke Sumatera Utara ini. Dan inilah menjadi titik pusat kita, sentral kita, gimana Pak Bobi untuk bisa meyakinkan ya untuk perekonomian kita ini lebih baik.
dengan SDA yang ada ini dimanfaatkan untuk lebih berpotensi tentunya. Oke, Pak Sunardi, sedikit informasi bahwa sekitar 12 hingga 13% dari pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 tahun 2025 dari pertumbuhan Sumatera Utara ini dalam ekonominya didukung dari pergudangan dan juga logistik. Anda setuju kan hal demikian? Dari sisi logistik ini kalau dilihat ini kurang kurang berpengaruh sebenarnya, karena tentunya kalau kita dari sisi logistik ini dia belum kepada lebih bergerak dalam hal bidang ekspor dia. Ya. Jadi kompetensi kita dalam yang namanya kita dalam peningkatan pendapatan daerah bahkan suatu negara, bagaimana kita lebih aktif gitu ya. Lebih aktif bagaimana untuk bisa mengolah sumber daya manusia kita untuk bisa kita manfaatkan seefektif mungkin dan kita mampu untuk mendapatkan hasil tersebut. Disinilah kita harapkan kompetensi kita, skill dan keterampilan kita harus lebih mumpuni dalam melakukan kinerja-kinerja untuk membangun pertumbuhan ekonomi kita. Oke, saat ini yang menjadi tantangan ataupun rintangan terbesar dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengedepankan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara ini apa saja fokusnya, Pak? Tantangannya? Tantangan yang terjadi pada Provinsi Sumatera Utara ini memang masih kita lihat kurangnya juga investasi. Investasi dan juga infrastruktur juga masih banyak. Memang kalau kita lihat di daerah sana, sudah lumayan, tapi tentunya masih banyak yang perlu kita lihat lagi gitu. Apa yang menjadi perbaikan dari segi infrastruktur yang harus bisa dibangun. Karena kan tentunya kita kan bertingkat kita, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Jangan sampai kita puas dengan segala sesuatu pencapaian kita, tapi terus kita meningkatkan. Sehingga kita akan mencapai namanya titik kita kepuasan tersebut ya dari sisi kemiskinan tadi berkurang, dan juga masyarakat pun bahagia, pengangguran juga berkurang. Itu yang kita harapkan. Jadi ada terobosan dari pemerintah kita itu untuk bisa menangani hal ini, ya, untuk bisa jangan sampai kita tidak ada perubahan lebih baik kita di dalam pemerintah kita ini tentunya. Oke. Yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk triwulan 1 dan kedepannya ini saat ini apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Dari sisi yang perlu terbaik terlebih dahulu adalah dari sisi kita lihat SDM tadi tersebut, karena dengan kita kemampuan SDM yang kita miliki sama seperti tadi juga yang terkait dari Bang Sugi, bahwasanya kalau ini SDM kita nggak mampu dalam menerapkan digitalisasi, akhirnya kita pun kalah bersaing dengan yang lain gitu. Makanya kita harapkan dengan kemampuan SDM yang kita miliki terus tingkatkan dengan pelatihan dan juga kita untuk bisa juga melakukan uji coba yang bisa kita lakukan. Memang kita harus out the box. Ya, bagaimana kita mampu untuk bisa keluar dari mungkin kalau permasalahan yang mungkin kita bisa lebih daripada yang lain. Jadi kita harus betul-betul bisa memaksimalkan potensi kita. Karena tentunya sumber daya alam kita melimpah, ya kan? Tapi kalau tak dimanfaatkan luar biasa kita. Pengelolaan yang tepat seharusnya. Pengelolaan tepat. Makanya kita harapkan betul terobosan dari Pak Bobi untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, perbincangan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi ini sudah kami dasari melalui investasi, tambang emas, dan juga berbicara terhadap pariwisata. Namun dalam skop yang kecil maupun lingkup yang kecil ini adalah konsumsi belanja masyarakat dan juga peningkatan daya beli masyarakat ini juga sangat penting untuk dikaji dalam hal meningkatkan potensial isu terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya sebelum ke Pak Sugi, saya masih ke Pak Sunardi ini untuk melihat secara sekilas peningkatan daya beli masyarakat ini berperan tidak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, dan saat ini Anda lihat peningkatannya seperti apa? Daya beli masyarakat ini sudah jelas pasti akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita lihat perekonomian yang bergerak dengan baik, pertumbuhan ekonomi yang baik, pasti di sana ada daya beli masyarakat yang bagus. Terjadi daya beli yang tentunya ini sangat tinggi kalau kita katakan, sehingga perputaran roda perekonomian itu berjalan dengan baik. Kalau misalnya daya belinya lesu, ya menandakan bahwasanya inflasi dan harga mengalami kenaikan sehingga orang sedikit untuk bertransaksi. Di sini gunanya pemerintah kita untuk bisa memiliki cara untuk bisa menyelesaikan ini supaya daya beli kita semakin tinggi tentunya. Terkait daya beli sekarang ini, kalau kita lihat ya ini lagi dikatakan masih sedang-sedang aja lah bagusnya gitu ya kan, karena mungkin seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mungkin kita dikatakan baik, ini menandakan juga ini juga daya beli juga baik, walaupun istilahnya kita masih jangan sampai merasa jadi zona aman karena tentunya namanya perekonomian itu sering dengan waktu terus berubah sering berubah sehingga kita tidak bisa meyakinkan bahwasanya itu stabil aja, nggak ada. Makanya kita ini bukannya kita lihat secara daerah, bahkan tingkat nasional, bahkan tingkat di internasional juga
akan memiliki gambaran bagaimana kita melihat situasi perekonomian ini dari sisi daya belinya masyarakat tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak Sundarji atas informasinya. Saya mengarah langsung kepada Pak Sugianto untuk keterkaitan maupun korelasi terhadap bahwa pertumbuhan ekonomi ini didorong dari peningkatan daya beli masyarakat kita. Kalau dari selaku pegiat UMKM dalam hal meningkatkan maupun mendorong realisasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ini dalam sudut belanja masyarakat, Anda melihatnya seperti apa, Pak Sugi? Iya, UMKM saat ini yang ada di Sumut ini sebenarnya sudah mulai menggeliat ya Bang. Artinya dari mana produk-produk mereka sudah mulai banyak diminatin, produksinya sudah semakin meningkat gitu ya. Ini kenapa? Karena daya beli masyarakat di Sumatera Utara ini sudah baik lah ya, dalam batasan baik. Artinya apa? Mereka mampu membeli produk-produk UMKM kita untuk dipergunakan di konsumsi di rumah masing-masing atau menjadi oleh-oleh ataupun bisa menjadi sebagai peluang usaha untuk mereka kembangkan di kemudian hari gitu ya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa pelaku UMKM kita ini memang perlu pendampingan dari mulai skill setnya sampai tool set digitalnya ya. Kalau kita ngobrolin digitalisasi ya. Skill setnya artinya apa? Bagaimana UMKM ini mampu melakukan branding ya produknya mereka sehingga itu menjadi kekhasan ya, menjadi memiliki ciri khas tertentu gitu ya. Apalagi sekarang zamannya AI ya, Bang ya. Artinya apa? Banyak sekali toolset atau aplikasi-aplikasi atau tools yang membantu para pelaku UMKM untuk naik kelas. Ya. Balik lagi, ini UMKM kita perlu pendampingan ya, perlu pendampingan. Artinya apa? Banyak UMKM kita di daerah, mohon maaf tuh mereka bagaimana buat email saja belum tahu, bagaimana mereka memanfaatkan digitalisasi sosial media itu belum begitu tepat ya, masih dipergunakan mereka itu hanya sebagai hiburan saja gitu. Padahal situ peluangnya cukup besar melihat behavior konsumen itu saat ini sudah mengalami perubahan dari manual ke digital. Konvensional gitu ya. to digitalization ya. Ke digital gitu. Oke, terima kasih Mbak Sugi dan juga Pak Sundarji. Dalam segmen ini kita nanti akan diskusikan lagi terhadap bahwa meskipun pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara ini mengarah ke positif 4,67%, nyatanya masih mengalami rintangan seperti di saat ini kita mengalami namanya penghematan anggaran sebagai kebijakan pemerintah di mana PPN juga naik begitu. Apakah ini yang nanti ke depannya menjadi polemik terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara khususnya di daerahnya? Kita akan hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, dalam realitas yang ada meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara ini mengalami peningkatan dalam hal ini 4,67%, namun nyatanya Provinsi Sumatera Utara secara empirisnya juga tengah menghadapi kebijakan secara nasional yakni adanya potensi tekanan dari anggaran pemerintah. Dalam hal ini adalah efisiensi anggaran dan kemudian terjadinya kenaikan PPN sehingga konsumsi ataupun daya beli masyarakat ini juga pastilah menurun. Apakah ini menjadi peluang akan menurunnya kembali ekonomi di wilayah Sumatera Utara dan inikah yang akan juga dilihat menjadi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita di wilayah Sumatera Utara? Saya menuju ke pengamat ekonomi. Anda melihat Pak, kita di tengah dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Apakah ini juga akan menjadi kembali lagi polemik terhadap pertumbuhan ekonomi kita? Tentunya dengan adanya efisiensi anggaran ini kita bisa melihat dampak dari efisiensi anggaran ini luar biasa. Ya. Artinya penurunan secara kita lihat ekonomi itu terjadi. Ya. Kenapa dengan efisiensi ini ternyata kita lihat banyak daya beli masyarakat menurun di situ. Kenapa? Karena dengan efisiensi ini secara tidak langsung akan orang lebih banyak berhemat dalam melakukan sesuatu ya, untuk membeli ini, beli itu. Itulah yang menjadi tantangan tadi. Sehingga kita di pemerintahan kita lihat sampai misalnya perjalanan dinas tidak lagi diapain atau acara-acara besar untuk misalnya di hotel. Tidak ada lagi dan sebagainya. Artinya pergerakan ekonomi itu menurun dan ini sudah saya tuliskan juga sih di berbagai media ya, misalnya di Kono Waspada, tulisan saya udah ke 117. Di situ saya buat pengaruh dengan dampak ekonomi kita dari efisiensi luar biasa. Ya, sehingga makanya kita sempat kemarin itu harga tembus ya pertukaran dolar ke rupiah itu sampai 17.000.
akibat dari satu sisi efisiensi, pas pula dikenakan juga dari kebijakan Donald Trump ya, sehingga ini luar biasa ya, mengakibatkan kita perekonomian kita pun bergejolak ya. Inilah kita lambat laun ini akhirnya mulai membaik. Nah ini diharapkan terus untuk ditingkatkan. Artinya selama efisiensi ini berjalan, mungkin kita juga bagaimana untuk bisa ya lebih menekan lah ya, menekan dalam sisi kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya ya lebih banyak mengeluarkan segi finansial ini atau belanja produktif harus dikurangkan. Sehingga ini artinya mengapa kita ini sangat-sangat penting kita bagaimana untuk mengelola ya dengan kebijakan efisiensi anggaran dibuat oleh presiden kita. Ya mau tidak mau kita harus ya siap untuk keluar ya bagaimana mencari solusi yang terbaik tentunya. Karena tentunya kalau kita lihat memang inilah tugas kita selaku kita mungkin sudah ya, di Indonesia ini mengikuti arahan dari pemerintah kita atau presiden kita juga harus berpikir bagaimana untuk bisa bekerja sama menanggulangi hal ini. Baik Pak Sunarji, tahan kembali Pak, kita memiliki gangguan terhadap volume Anda dan akan diperbaiki sebentar lagi, dan kalau begitu saya mengarah ke Pak Sugianto untuk bagaimana caranya kita memulai lagi komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara ini ke depan seperti apa, di mana kita tengah menghadapi kebijakan pemerintah ini. Anda melihat juga digitalisasi UMKM dan juga pegiat UMKM juga merasakan akan adanya kebijakan pemerintah ini yang kemudian sedikit menghambat terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Anda setuju tidak akan hal ini? Iya, tentu dengan efisiensi anggaran ini memberikan dampak yang negatif ya kepada pelaku UMKM. Ya. Di antaranya terjadinya penurunan subsidi bantuan ya dari pemerintah ke pelaku UMKM ya. Kemudian apalagi yang mengakibatkan dari efisiensi anggaran ini? Program-program atau proyek-proyek pemerintah yang melibatkan UMKM tentu ini akan dibatasi, ya kan? Baru kemudian apalagi dampak dari efisiensi anggaran ini ya, akses pembiayaan, ya kan? Permodalan ya, akses permodalan yang selama ini kan banyak nih pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dari alat, baik dari pelatihan-pelatihan. Tentu dengan efisiensi anggaran ini pasti ini akan terjadi pembatasan ya. Nah inilah yang harus dicari solusinya buat UMKM. Bagaimana bisa survive dengan kondisi yang saat ini ya. Apalagi kita lihat efisiensi anggaran ini mempengaruhi kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas di gedung-gedung ya, maksudnya di perhotelan, dan ini tentu UMKM yang selama ini sudah mulai berkolaborasi dengan pihak hotel pemerintah untuk meletakkan produk-produk unggulan mereka di hotel-hotel itu tentu akan menjadi penurunan ya Bang, mungkin itu. Pemasaran hingga produk mereka juga akan berdampak terhadap adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini. Apa yang diterapkan pemerintah ini sebenarnya harus diikuti oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga pemerintah yang kiranya ini dalam hal sektor ekonomi. Namun dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah seharusnya memiliki inisiatif bagaimana caranya untuk memberikan solusi, menawarkan solusi terhadap pelaku-pelaku UMKM sendiri. Kalau begitu saya masih berbicara kepada Pak Sugianto, Anda melihat bahwa ke depannya nanti dengan meski masih ada kebijakan pemerintah ini, apalagi yang mungkin masyarakat selaku pelaku UMKM ini untuk bisa menggerakkan roda perekonomian mereka sendiri khususnya? Iya, salah satunya kita harus optimis ya dengan kondisi efisiensi anggaran ini. COVID-19 saja kita sudah mampu melewati ya dengan banyaknya problematika gitu ya. UMKM itu terus survive. Nah, saat ini yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM salah satunya memang mengikuti tren digitalisasi. Artinya apa? Mengadopsi teknologi ya untuk membantu memasarkan produk mereka itu secara digital. Kemudian mulai melakukan inovasi ya dengan bagaimana mereka menerapkan laporan keuangan secara digital yang selama ini mungkin laporan keuangan mereka dilakukan masih secara manual dalam buku. Nah sekarang sudah mulai harus mengarah ke sana. Kenapa? Pada saat laporan keuangan dilakukan dengan baik, ini memudahkan mereka untuk mendapatkan funding atau bantuan atau investor karena melihat
keuangan mereka itu cukup stabil dan ini membuat para investor, para pemberi bantuan dan pendana itu yakin ini growth, ini UMKM ini growth. Nah, itu yang harus dilakukan, diperhatikan oleh UMKM daerah kita. Sejauh ini selain kata optimis, without action katanya itu sepertinya useless, akan sia-sia begitu. Betul. Optimis boleh, tapi tanpa adanya tindakan it's gonna be useless. Dan kemudian apa yang menjadi realisasi selaku pegiat UMKM selain untuk mengatakan optimis dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi kita? Contoh Bang yang kita lakukan bersama Dinas Koperasi Sumut ya 2023 itu ada melakukan kegiatan pendampingan digitalisasi 1000 UMKM untuk go digital. Oke. Nah, dan itu mendapatkan apresiasi dan penghargaan bahwa UMKM di Sumut ini hampir peserta yang ngikutin Fast Track 2023 itu bertumbuh. Ya, 60-70% mereka bertumbuh. Contoh kasus saya mendampingin salah satu pesertanya yaitu adalah para pelaku UMKM dari Kabupaten Asahan, yaitu Kacang Tojin Cimot salah satunya. Tahun lalu dia sudah hampir mampu menjual produk UMKM-nya dengan branding yang baik hampir 1/2 ton. Nah, ini menjadi titik optimis bahwa UMKM kita terus bertumbuh dan ini tentu membantu peningkatan ekonomi. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini kenapa kita harus benar-benar berkolaborasi bagaimana membawa UMKM Sumut ini untuk bisa bersaing go nasional. Baik, terima kasih Pak Sugi. Kalau begitu saya mengarah langsung kepada Pak Pengamat Ekonomi Pak Sunarji. Tadi kita masih sedikit terputus terhadap bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melakukan inovasi dan juga kreativitas khususnya di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini untuk bisa melakukan pertumbuhan ekonomi yang masif meski kita dihadapkan dengan kebijakan pemerintah yang tadi beberapa poin Anda mengatakan bahwa daya beli masyarakat menurun hingga sedikit ada terbatas terhadap daya belanja yang produktif ini. Lantas kemudian bagaimana pemerintah daerah untuk mensiasati terhadap kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran ini agar pertumbuhan ekonomi ini tetap meningkat, Pak Sunarji? Terkait dengan adanya efisiensi ini banyak cara-cara pemerintah kita untuk bisa mengefektifkan beberapa hal tentunya kita lihat. Ya salah satunya dengan kita menggalakkan namanya juga kita tadi ya salah satunya menggerakkan UMKM tadi. Nah, dari sini kita bagaimana ada semacam juga usaha dari pemerintah jangan sampai dengan adanya efisiensi tersebut ya roda perekonomian di masyarakat tidak berjalan. Nah, ini bagaimana dengan akses modal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membangkitkan perekonomian kita. Karena tentunya induknya kita yang namanya kita di provinsi ini untuk bisa bagaimana perekonomian itu terus berjalan. Dengan efisiensi ini disinilah kita harapkan peran pemerintah untuk bisa menanggapi semua kenyataan di lapangan seperti apa. Nah, ini kita harapkan dengan efisiensi tersebut ya makanya pemerintah kita harus optimis, ini harus kita keluar bisa untuk kita jalani. Bagaimana perekonomian tadi itu dengan daya beli kita menurun diakibatkan efisiensi harus segera naik. Nah, ini kita lihat dengan perkembangan udah beberapa udah hampir beberapa bulan yang terjadi. Ya kita ini udah nggak terasa lagi ya dengan melewati proses ini. Dan kita harapkan ini bisa segera keluar dan dalam hal efisiensi tersebut. Dan inilah kita diharapkan dengan efisiensi tersebut ya kita harapkan pemerintah betul serius gitu untuk bisa memanfaatkan efisiensi tadi. Jangan sampai efisiensi itu salah gunakan pula. Kan ini sangat merugikan kita juga secara nasional karena secara otomatis anggaran APBD ya itu kan berkurang dia ya. Kita alhamdulillah memang dari realisasi APBD yang diterapkan oleh Pak Bobi kita memiliki ranking 5 secara nasional luar biasa memang. Tapi ya itu pun harus terus kita bagaimana terobosan bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Oke, salah satunya adalah pemanfaatan hal-hal yang substansi dan juga positif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terbaru ini kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumut khususnya Pak Bobi ini adalah memangkas hal-hal yang tidak substansi dalam hal ini pembelanjaan yang tidak efektif di ranah lingkungan dia. Apa ini menjadi dasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita? Ini sejalan dengan efisiensi tadi ya. Karena kalau dana efisiensi berarti harus ada yang dikurangi, baik itu ditarik mobil dinasnya atau juga uang transport lainnya ya.
makanya ada juga kawan saya yang di anggota DPRD juga merasa apa juga dengan efisiensi ini sampai-sampai ya mobil dinasnya juga ditarik ya, ada juga bahkan untuk bisa apa namanya perjalanan misalnya kok mereka tuh reservoir itu juga dikurangi gitu. Artinya mengapa ini yang namanya terkait dengan efisiensi ini pasti yang sangat berdampak ke semua lini. Ya, karena kalau udah pemerintah membuat keputusan itu akan terasa di masyarakat bawah juga. Makanya akan berdampak. Makanya kita lihat tadi PPN tadi, kan PPN sampai tembus ya luar biasa. Ya. Kita sangat tinggi 12%. Ini menandakan kita nih ya perekonomian kita tidak baik ketika terjadinya efisiensi tadi. Ini artinya kita harus terus bergerak ekonomi kita dengan membangkitkan akses-akses yang bisa kita jalani. Oke, secara nyata kebijakan pemerintah kita dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara untuk memangkas setiap kebijakan-kebijakan dari anak buahnya ini sudah efektif begitu untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi, Pak Sunarji? Kita mengikut dari pimpinan atasan pemerintah. Mereka memangkas ya dari atasan juga pimpinan sumber pasti memangkas setiap daerah juga anggaran itu otomatis karena kan secara dari APBD pemerintah udah berkurang, berarti kan semua untuk distribusikan juga berkurang, sehingga itu akan secara otomatis juga akan dirasakan oleh setiap instansi atau juga setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini. Artinya ya dengan apa yang ada kita mampu untuk bisa mengefektifkan apa-apa saja yang bisa kita kelola dengan dana sekian. Apa yang bisa kita manfaatkan, seperti itu dia. Oke, tanpa terasa Pak Sunarji dan juga Pak Sugianto kita telah tiba di penghujung segmen. Saya ajak Anda untuk memberikan sebuah suggestions dan juga advisement kepada penonton setia TVRI Sumatera Utara Kupas Tuntas ini untuk bagaimana menyikapi pertumbuhan ekonomi di mana saat ini ekonomi Sumatera Utara bahkan BI perwakilan Sumut ini akan memprediksi ke depannya pada triwulan pertama ini dan ke depan akan tumbuh di 5,7%. Saya mulai kepada Pak Sugianto khususnya dalam bidang pegiat UMKM ini, bagaimana dampak UMKM yang akan dirasakan ke depan? Silakan singkat dan padat. Ya tentunya dampak dari efisiensi anggaran ini sebenarnya ada sisi positifnya juga ini Bang. Ya, salah satunya apa? Bagaimana pemerintah melibatkan dan mendorong perusahaan-perusahaan milik negara ya, BUMN dan juga perusahaan-perusahaan swasta untuk membantu ya yang selama ini kegiatan-kegiatan pelatihan didanai oleh pemerintah sekarang bisa didanai oleh melalui program CSR atau hibah dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, ini salah satunya yang bisa dilakukan. Baru kemudian apa? Dengan efisiensi anggaran ini, UMKM sebenarnya semakin terfokus. Terfokusnya apa? Bantuan yang diberikan pemerintah akan terfokus pada UMKM yang siap untuk growth, ya, untuk UMKM yang siap melakukan legalitas usahanya dan itu menjadi data bahwa mereka lah yang akan mendapatkan bantuan-bantuan dengan efisiensi anggaran yang saat ini. Artinya apa? Ini menjadi momentum buat para pelaku UMKM di daerah ataupun nasional untuk terus memperbaiki kualitas produknya, melegalitaskan usaha mereka sehingga apa? Mereka layak mendapatkan bantuan, mereka layak untuk terus didampingi untuk growth bertumbuh. Baik, kita menuju ke Pak Sunarji, singkat dan padat. Terhadap pertumbuhan ekonomi ini apa yang menjadi harapan Anda? Kita sudah meningkat pada 4,67%. Harapan saya dengan pertumbuhan ekonomi triwulan ini yang pertama 2025 ini 4,67%. Ini menunjukkan memang kita masih baik, tapi bukan berarti baik sekali, nggak baik aja. Tapi artinya di sini banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Karena tentunya masih banyak yang kita lihat ini pengangguran yang terjadi, kemiskinan terjadi, ya. Itu tentunya ini kan jadi bagian yang harus kita hindari, ya. Bagaimana PR besar ini harus bisa keluar dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan ekonomi juga akan berjalan dengan efektif. Nah, makanya kita sangat riskan kalau kita lihat ada di satu kota, di satu daerah yang itu dia potensi daerahnya itu tidak mampu dikembangkan. Yang mau maaf kita di daerah Belawan sana, yang sekarang ini kan lagi yang mungkin viral-viral yang mungkin banyak terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ya artinya di sana butuh perhatian dan ini salah satu PR Kota Medan dan Sumatera Utara untuk bisa bagaimana untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Jangan sampai ada pembeda gitu dengan daerah-daerah lain. Sehingga ini kita harapkan dengan model pemerintah kita harapkan ini SDM-nya, infrastruktur juga jalan harus betul-betul diperbaiki untuk bisa meyakinkan para investor dan juga para pemodal yang tentunya untuk bisa menginvestasikannya ke pemerintah kita Sumatera Utara. Sehingga perekonomian akan meningkat dan tadi 4,67 ini harus terus ditingkatkan karena nih level kita sebenarnya bukan 4,67 sebenarnya. Kalau bisa tadi 5 karena di awalnya ada 5.
Cuman karena mungkin pemerintah secara nasional juga 4,88, ya. jadi ya kita mungkin disesuaikan dengan rata seperti itu. Maka kita harapkan terus untuk kita terus berjuang bersama, dan untuk bisa keluar dari zona-zona yang mungkin kita membahayakan dari sisi perekonomian kita. Baik, terima kasih Pak Nur Sunardi. Presensi dan juga signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi ini sekali lagi didorong terhadap investasi seperti emas dan juga investasi terhadap pertumbuhan dari pariwisata yang kemudian haruslah menggiatkan pertumbuhan ekonomi ini melalui peningkatan SDM-nya sendiri, karena sejujurnya potensial SDM akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang legal dan juga masif di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Akhirnya pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda menonton Kupas Tuntas pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, dan kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sugi dan juga Pak Sunardi yang telah membersamai kami 1 jam untuk Anda pemirsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya saya Muhammad Asrul Nasution. Selamat sore dan sampai jumpa.